Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ilmu komputer semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Beberapa waktu lalu sempat saya bahas di kelas APSI tentang apa itu CMS. Jadi salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh lulusan Ilkom adalah bisa membangun atau mendevelop website. Jadi apapun jenis websitenya terserah customer, tinggal Anda develop saja. Nah, proses develop website ini bisa Anda menggunakan dengan cara dari awal ya, membangun pondasi pakai HTML, menghias dengan CSS, ditambah JavaScript, kemudian diprogram pakai PHP dan sebagainya. Dan itu tentu saja butuh waktu yang lama. Maka kita ada alternatif baru. Yang penting customer itu tahu websitenya jadi. Entah pakai apapun itu, yang penting jadilah. Maka ada solusi jitu yang harus teman-teman kuasai. Kita bisa bikin website pakai CMS atau Content Management System. Nah, materi kali ini membahas itu semua. Coba kita ulas secara teoritis apa itu CMS. Nah, itu ada gambar menarik. Coba saya jelaskan dulu ya. CMS itu kepanjangan dari Content Management System, yaitu sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs website. Jadi fokus utama CMS adalah menyediakan konten pada website. Jadi situs web ini bisa berupa company profile. Contoh company profile itu websitenya unublitar.ac.id. Itu contoh company profile. Atau website sekolah, atau website perusahaan, website instansi, website pemerintah. Itu contoh semua company profile. Ada juga CMS diperuntukkan untuk e-commerce. E-commerce itu berarti toko online. Jadi kita bisa bikin toko online kita sendiri. Itu beda kalau kita ikut marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Itu kan marketplace-nya mereka. Kita numpang akun di sana. Tapi dengan e-commerce pakai CMS, kita bisa punya toko online kita sendiri. Kita yang mengelola. Jadi full milik kita sendiri. Kemudian ada juga CMS digunakan untuk blog. Mungkin kalian ingat dulu ada Blogspot, ada WordPress. Nah, WordPress itu yang contoh CMS yang terkenal dan dia menyediakan subdomain di WordPress-nya. Misalkan charisfauzan.wordpress.com. Itu contoh CMS yang bisa saya gunakan untuk blog. Kemudian ada juga CMS yang digunakan untuk forum diskusi, misalkan untuk e-learning. Kita diskusi belajar, kita diskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Itu contoh untuk forum. Nah, kabar baiknya CMS ini kalau kita lihat gambar di atas itu saya samakan dengan mie instan. Kalau mie instan itu bisa kita makan kalau kita butuh makan dengan apa ya? Kita butuh makanan cepat saji karena kita keburu lapar, maka kita bisa masak mie instan. Nah, itu biasanya mahasiswa itu favoritnya mie instan kalau jadi anak kos ya. Karena murah meriah dan bikin kenyang. Mie instannya satu mangkok, nasinya satu mangkok. Mantap lah. Iya, pengalaman pribadi soalnya. Nah, CMS ini hampir sama seperti mie instan. Karena dengan CMS kita bisa membuat website dengan cara yang instan. Oh, berarti lebih cepat daripada Anda semuanya bikin web dari awal. Bikin pakai HTML, CSS, PHP, JavaScript. Nah, itu terlalu lama. Kita ada solusi gitu pakai CMS karena lebih instan. Nah, alasan utamanya ini padahal ya. Apa alasan utama menggunakan CMS bagi mahasiswa ilmu komputer? Alasan utamanya adalah CMS itu no coding required, tidak membutuhkan coding. Artinya Anda tidak perlu develop dari awal pakai bahasa pemrograman. Karena Anda tinggal terima jadi, tinggal install, dikonfigurasi, dikustomisasi, di-online kan deh. Nah, ini alasan utamanya. Makanya saya tekankan, misalkan skill coding Anda yang nggak bagus-bagus banget, minimal Anda harus menguasai CMS.
daripada mahasiswa Ilkom nanti mempermalukan kampusnya karena nggak bisa bikin website. Ya minimal menguasailah CMS itu. Artinya orang yang minta Anda bikin web itu tinggal terima jadi, websitenya jadi. Padahal tidak Anda coding. Makanya Anda harus tahu CMS. Nah, manfaatnya adalah CMS ini bakal memberikan kemudahan untuk membuat halaman website yang memang menarik tanpa harus mengerti bagaimana bikin web dari awal. Nah, ini loh yang mantap. Jadi perkembangan CMS itu tidak hanya untuk blog saja ya. Yang tadi saya sampaikan bisa untuk e-commerce, bisa untuk company profile, bahkan yang terkenal untuk e-learning. Gara-gara ada COVID ini, jadi banyak lembaga-lembaga pendidikan itu pakai e-learning sebagai media belajar secara online. Jadi nanti ada CMS khusus untuk e-learning, namanya LMS, Learning Management System. Kalau CMS itu Content Management System, kalau LMS Learning Management System. Jadi CMS yang hanya khusus untuk e-learning. Nanti kita bahas itu, ada contohnya. Nah, apa alasan menggunakan CMS yang harus Anda ketahui? Ini melansir dari niagahoster.co.id. Jadi setidaknya ada 8 alasan kenapa kita menggunakan CMS. Alasan pertama adalah alasan efisiensi ya. Jadi efisiensi itu mirip dengan efektif dan efisien, kan gandeng biasanya, efektif dan efisien. Kalau efektif itu artinya kita mencapai tujuan. Kalau tujuan kita adalah membangun website, maka membangun website pakai HTML, pakai CSS itu efektif. Karena bisa mencapai tujuan. Tujuan kita adalah membangun website. Kalau pakai CMS, efektif nggak kira-kira? Ternyata efektif juga. Dengan menggunakan CMS, kita bisa membangun website. Sama-sama efektif. Tapi, mana yang lebih efisien? Ciri efisien itu melibatkan 2 variabel ya. Yang pertama adalah time, yang kedua adalah cost. Dari sisi time, mana yang lebih cepat antara bikin website pakai CMS atau website cara tradisional tadi? Oh, ternyata pakai CMS. Dari sisi cost, mana yang kira-kira lebih murah pakai CMS atau pakai cara tradisional? Ya ternyata pakai CMS. Sekarang Anda saya minta bikin CMS, bikin web ya, pakai HTML. Anda belajar dulu browsing-browsing, butuh paket data banyak, butuh listrik banyak. Sebulan gak jadi-jadi. Sudah habis paketan 10 giga. Wah, kan mahal sekali. Kalau pakai CMS, mungkin belajar sehari cukup. Karena gak pakai coding. Itu yang dinamakan dengan efisien. Karena efisiensi itu cost dan time ternyata lebih murah daripada pakai cara tradisional. Nah, yang kedua adalah mudah dan cepat. Nah, ini kelanjutan dari efisiensi. Berhubungan efisien, maka efeknya adalah CMS itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat daripada cara tradisional. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan konten secara mudah. Kenapa ini mudah? Karena memang begini, CMS itu cukup dilakukan instalasi, kemudian dikonfigurasi, dan kemudian dikustomisasi. Kustomisasi ini maksudnya kita olah kontennya sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dan konten itu bisa kita setting dengan mudah sesuai dengan bawaan fiturnya CMS. Kita bikin konten blog, ada sendiri template untuk blog. Kita bisa bikin konten toko online, ada sendiri kontennya. Jadi cara pemisahan atau settingan itu lebih mudah lah. Yang keempat adalah penambahan fungsi. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa dengan CMS kita bisa melihat kode sumber atau source code. Nah, source code-nya ini bisa kita cek, bisa kita lacak, bisa kita oprek. Kita bebas untuk menambahkan fitur yang sebelumnya tidak ada. Dengan cara kita oprek codingnya. Syaratnya adalah Anda harus kuasai dulu codingnya. Kalau nggak kuasai codingnya, gimana bisa, malah rusak CMS-nya. Anda bisa bongkar, nggak bisa mengembalikan. Nah itu. Yang kelima adalah menambahkan banyak user. Jadi kita bebas menambahkan pengguna, entah itu levelnya sebagai administrator, entah itu sebagai editor misalkan, atau sebagai user biasa. Kita bisa pisahkan. Yang paling tampak nanti kalau kita menggunakan CMS yang khusus untuk e-learning. Jadi usernya kan banyak. Sebagaimana kita kuliah,
ada user sebagai mahasiswa, ada sebagai dosen, ada sebagai kepala sekolah, ada petugas TU, ada ketua kelas misalkan. Nah, bisalah kita buat. Yang keenam adalah mudah maintenance. Nah, maintenance ini maksudnya adalah pemeliharaan. Kenapa mudah? Karena gini, kalau website itu di online kan, maka otomatis bisa diakses banyak orang. Kalau bisa diakses banyak orang, akan ada dampak di tingkat security atau keamanan data dari websitenya. Kalau kita bangun secara tradisional, maka otomatis proses pemeliharaan lebih sulit karena website kita akan lebih mudah diserang. Apalagi kita tidak melengkapi website yang kita bangun dengan security yang handal. Lah tapi kalau menggunakan CMS, kita bisa memanfaatkan fitur security bawaan dari CMS-nya. Dan itu biasanya selalu terupdate di setiap waktu ya. Kalau ada fitur CMS yang terupdate, maka security-nya juga terupdate lagi. Maka otomatis proses pengelolaan atau pemeliharaan lebih mudah karena kita ikut itu CMS asalnya daripada kita bikin web sendiri. Yang ketujuh adalah mudah mengubah desain. Kalau kita bikin web sendiri, desainnya itu bisa kita ubah di CSS dan itu ruwetnya pakai CSS. Jadi Anda harus menguasai gimana kodenya warna, gimana kode peletakan tempat tertentu gitu. Bagaimana caranya agar ini bisa bagus warnanya, bisa tahu kombinasi warna yang pas. Dan itu nggak mudah, terutama bagi Anda yang tidak bakat seni desain seperti saya nggak bakat. Kalau saya ngoding ya bisa lah ya, dikit-dikit. Kalau desain sulit kayaknya, karena saya tidak punya passion ke sana. Tapi kalau memanfaatkan CMS, kita bebas untuk mengubah desain sesuai dengan template yang kita tuju. Kalau template-nya bagus, otomatis desain kita bagus. Itu enaknya, kita nggak usah capek-capek mikir desain. Tinggal Anda sesuaikan aja lah dengan passion Anda. Yang kedelapan ini yang menarik, sumber terbuka. Jadi sumber terbuka ini istilah ilkomnya namanya open source. Kalau dalam bahasa orang biasa namanya gratisan. Kita kan seneng tuh yang namanya gratisan karena nggak bayar. Maka CMS yang open source ini jadi pilihan terbaik. Apakah semua CMS itu gratisan? Yang belum tentu, ada juga CMS yang berbayar. Jadi ada kalanya begini, kayak kita masuk jebakan Batman ya. Ada CMS yang awalnya bilang gratis. Setelah kita install, ternyata ada beberapa fitur yang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena kita wajib bayar dulu untuk memanfaatkan fitur lain. Nah ini sering terjadi. Misalkan di WordPress, itu ada template-template yang pro. Kalau kita menggunakan template yang gratisan, bisa lah. Kemudian ditawarkan tuh, ini fitur-fitur yang ada di versi Pro yang berbayar $100. Kalau Pro-nya sudah terbeli, maka otomatis fiturnya akan aktif. Ya, seperti gitulah. Tapi biasanya kita ditawari yang gratisan dulu, disuruh coba lah. Tapi tidak apa-apa, yang gratisan aja udah bagus kok bagi pemula seperti kita, apalagi yang berbayar. Nah, ini ada alasan lain, melansir dari brushcomment.com, tapi ini versi bahasa Inggris ya. Reduce maintenance cost, sama kayak tadi, jadi meringankan beban biaya pemeliharaan. Kita sudah bahas tadi. Kemudian zero dependency, artinya kita tidak ketergantungan. Kalau kita misalkan ada customer yang request ke programmer untuk dibikinkan website, kalau ada apa-apa pasti pelanggan tadi kan menghubungi programmernya. Itu namanya sangat ketergantungan. Kalau pakai CMS, maka bisa jadi pelanggannya itu bisa mengelola sendiri karena fiturnya mudah. Itu yang saya tahu tentang zero dependency. Mungkin teman-teman bisa melengkapi penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah simplified content management. Jadi kontennya itu dibuat simple cara settingnya. Jadi sesimpel mungkin. Karena memang CMS ini bisa digunakan oleh siapapun tanpa latar belakang IT sekalipun harusnya bisa. Makanya dibuat sesimpel mungkin, segampang mungkin untuk men-settingnya.
Yang keempat adalah complete control. Artinya settingannya atau fitur-fitur yang ada itu dibuat selengkap mungkin sampai kontennya itu bisa tampil. Dibuat selengkap mungkin lah untuk kontrolnya. Entah itu untuk menghapus konten, menambahkan konten baru, mengatur tata letak, mengatur menu dan sebagainya. Intinya komplit lah. Komplit untuk mengatur sebuah konten website ya. Yang kelima adalah SEO friendly. Lah, ini yang tidak ada di alasan yang sebelumnya. SEO friendly ini terkait dengan persaingan di Google Search Engine. Google Search Engine ya. Berhubung di mesin pencari itu banyak website dengan kata kunci yang sama, maka makin lama website itu berlomba-lomba untuk menaikkan rankingnya, menaikkan popularitasnya agar ketika ada orang yang mencari dengan kata kunci tertentu, websitenya teratas. Misalkan website saya itu Kita Informatika, ketika ada orang ngeklik Kita Informatika, otomatis website saya yang paling atas karena dianggap itu yang paling friendly SEO-nya atau optimasi kata kuncinya paling pas. Nah, SEO ini kita nggak perlu mikir karena biasanya tiap CMS sudah melengkapi dirinya sendiri dengan SEO. Tinggal kita ngatur aja. Kita menambahkan artikel baru, kita nambahkan banyak kata kunci yang sangat SEO oriented, sangat menjurus ke SEO lah ya. Itu bisa ada trik-trik khusus. Kalau ada waktu bisa kita sampai ke sana. Kalau nggak ada ya minimal Anda nguasai CMS saja, saya sudah bersyukur. Yang terakhir adalah save time and effort. Ini sama halnya dengan efisiensi. Save time itu hemat waktu, effort itu hemat tenaga. Hemat tenaga ya. Berarti terkait dengan cost juga. Berarti CMS itu bisa lebih efisien, sudah saya jelaskan tadi. Nah, apa saja contoh-contoh CMS yang ada? Sebenarnya CMS itu jumlahnya puluhan, teman-teman. Puluhan. Dan itu kalian harus tahu bagaimana cara milih CMS yang pas untuk kebutuhan kita. Ini saya contohkan beberapa yang paling terkenal yang saya tahu. Coba nanti Anda cari CMS terfavorit, CMS terbaik. Mayoritas pasti yang pertama muncul adalah WordPress. Jadi itu pilihan terbaik adalah WordPress. Jadi WordPress ini bisa kita buat jadi website company profile, itu yang mayoritas banyak sekali company profile. Kita bisa bikin web untuk blog kita sendiri, bisa kita bikin forum, bahkan bisa untuk toko online bisa WordPress. Jadi macam-macam ya fiturnya WordPress. Kata orang Blitar reno-reno. Kemudian ada Drupal. Drupal ini sama, kita bisa bikin blog pakai Drupal. Sama kayak Joomla juga bisa, Joomla. Jadi WordPress, Drupal, Joomla ini 3 besar yang sebelumnya sering digunakan untuk company profile. Tapi kian tahun WordPress itu makin terkenal karena memang dulunya WordPress ini menyediakan blog gratis ya, yang subdomainnya yang punya domain wordpress.com. Tinggal kita tambahkan domainnya blog kita, misalkan charisfauzan.wordpress.com atau charisfauzan.blogspot.com. Dulu saingan sama Blogspot. Cuma Blogspot kan bukan termasuk CMS karena dia ya blog aja, bukan CMS. Karena kita tinggal bikin subdomain, kita tinggal bikin artikel gitu aja, nggak perlu nginstall, nggak perlu nge-stem, nggak perlu repot-repot nge-stem dan sudah online. Jadi Blogspot tidak dimasukkan CMS karena tidak ada proses instalasi. Yang ketiga dan keempat itu ada Magento dan PrestaShop. Dua CMS ini adalah contoh CMS yang difokuskan untuk e-commerce, teman-teman. E-commerce. Ada Magento dan ada PrestaShop. Tentu di luar dua ini ya sangat banyak. Belum tentu dua ini terbaik kok. Karena pengakuan terbaik atau tidak itu subjektif kok. Kadang saya anggap ini terbaik, kadangkala ya orang lain tidak. Sepanjang CMS itu sesuai dengan kebutuhan kita ya, anggap aja itu terbaik. Yang terakhir itu contoh CMS yang jadi LMS. Apa maksudnya? LMS itu khusus CMS yang digunakan untuk di dunia pendidikan, yaitu e-learning atau sistem pembelajaran online
yang sekarang sedang populer. Nah, contohnya adalah Moodle. Ini yang setahu saya banyak digunakan di sekolah-sekolah atau universitas. Jadi pakai Moodle. Dan kampus kita punya ini juga dulunya sih. Karena memang sedang dalam pengembangan, akhirnya nggak dipakai. Kemudian nanti akan kita kembangin lagi lah Moodle-nya. Yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sudah saya bilang tadi jumlah CMS ada puluhan ya. Nah terus Pak, gimana cara kita milih yang terbaik di antara puluhan tadi? Ini ada tips khusus, ada 5 ya. Yang pertama adalah sesuaikan kebutuhan Anda. Dari sampean itu mau bikin website untuk apa? Company profile, apakah untuk blog, apakah untuk forum, apakah untuk e-commerce, apakah untuk e-learning. Kalau memang untuk company profile ya tetapkan pilihan, mending pakai WordPress saja atau Joomla atau Drupal. Kalau ingin referensinya atau tutorialnya sangat banyak ya pilih WordPress saja. Itu nanti terkait dengan yang kedua yaitu kemudahan konfigurasi. Konfigurasi ini meliputi proses download, instalasi sampai bisa tampil localhost. Jadi konfigurasi itu kita setting database-nya selesai sampai kita pilih template-nya. Sudah konfigurasinya selesai. Itu yang saya kira yang paling mudah adalah WordPress karena tutorialnya sangat luar biasa banyak. Kemudian pilihan template-nya juga sangat banyak. Yang ketiga adalah opsi taksonomi konten. Taksonomi ini maksudnya adalah pembagian konten ya atau konten-konten yang bisa diatur di dalamnya. Entah itu misalkan kontennya adalah kita bisa posting artikel atau kita bisa posting laman, bisa milih kategori artikel, bisa ngatur menu navigasi dan sebagainya. Yang keempat adalah proses kemudahan kustomisasi konten. Jadi kustomisasi ini ngubah ya. Kadang gini, template itu bisa kita download, kemudian kita import sesuai dengan bawaan. Tapi kan kita tidak mau sesuai bawaan template. Pasti kita tambahkan gambar, kita tambahkan artikel sesuai dengan kemauan kita. Lah itu yang namanya kustomisasi. Nah, kustomisasi ini harus mudah. Bahkan untuk orang awam sekalipun. CMS yang mudah custom, maka ya silakan dipilih. Tapi biasanya gini, sistem IT itu kan kadang itu sulitnya hanya di awal. Lambat laun sistem IT itu akan mudah dengan sendirinya karena sudah terbiasa. Makanya kemudahan kustomisasi, kemudahan konfigurasi ini relatif dan sangat subjektif sesuai dengan kemampuan kita. Bisa jadi orang lain mengatakan itu mudah tapi bagi kita sulit. Yang terakhir adalah komunitas yang solid. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa CMS itu bernaung di bawah komunitas yang besar seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Dari komunitas itu mereka akan terus mengupdate speknya CMS dengan lebih baik. Otomatis kalau memang sering terupdate maka komunitasnya solid. Sejauh yang saya tahu ya WordPress itu karena saya sering menggunakan itu. Drupal dan Joomla atau apalagi ya tadi Moodle juga terus terupdate kok walaupun tidak sesering WordPress. Nah, oleh karena itu kita coba fokus ya ke salah satu jenis CMS namanya WordPress. Jadi kita tetapkan aja, nanti kita seragamkan kalau bisa sama-sama pakai WordPress gitu ya. Yang gambar sebelah pojok kanan bawah itu contoh dari kustomisasi WordPress. Itu proses memilih tema. Jadi temanya sudah tersedia teman-teman, tinggal Anda pilih aja. Anda pilih tema bawaan, kemudian dikustomisasi atau diatur sedemikian rupa sampai jadi seperti web yang kita inginkan. Kita bentuk localhost dulu enggak apa-apa, pakai Excel. Nanti setelah penjelasan teori ini coba kita praktikkan langsung menggunakan localhost. Jadi CMS WordPress ini merupakan perangkat lunak yang mempunyai fasilitas untuk pengelolaan konten situs website. Melalui CMS WordPress, kita bisa melakukan pengelolaan file, kita bisa mengelola dokumen, serta kita bisa bebas untuk mendesain dan mengubah tampilan konten.
WordPress sebagai CMS bisa dipasangkan pada hosting. Nah, Anda perlu tahu hosting itu apa nanti ya. Yang dimiliki dan menggunakan domain sendiri. Jadi setelah Anda tahu teorinya, kita praktek localhost. Proses ketiga adalah kita coba untuk menghostingkan localhost yang sudah kita punya sebelumnya. Dengan menghostingkan web, artinya kita bisa punya media penyimpanan file secara online. Kemudian ditambahkan dengan domain. Domain itu berarti alamat situs. Harus ada domain dan harus ada hosting. Dan Anda harus bisa sampai mengonlinekan website. Jadi CMS WordPress pada hosting lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih fleksibel karena websitenya bisa diakses dimanapun. Jadi Anda merasa bisa bikin web sendiri lah. Kalau cuma localhost, ya hanya Anda yang bisa akses, yang lain enggak. Keunggulannya antara lain yang pertama adalah open source, berarti gratis. Anda bisa gunakan tanpa bayar. Mungkin bayarnya hanya ada ketika kita beli template tertentu yang pro tadi ya. Kalau kita pilih yang gratisan bisa juga sih. Yang kedua adalah template dan desain sangat mudah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, apalagi tutorialnya sangat banyak. Yang ketiga adalah adanya kemudahan untuk melakukan import dari situs lainnya. Misalkan Anda punya WordPress A, bikin WordPress B yang kosong isinya. Anda nggak mau capek-capek bikin dari awal, jadi kontennya diimport dari WordPress yang A. Bisa itu, WordPress punya fitur itu. Yang keempat adalah banyak plugin tambahan, jadi tidak menutup kemungkinan plugin itu memperkaya konten. Misalkan gini, saya pernah bikin website WordPress, tapi saya tidak tahu WordPress punya tabel apa tidak. Akhirnya saya cari di plugin, ternyata ada plugin tabel. Dengan menggunakan plugin itu, akhirnya saya tambahkan fitur tabel yang bisa tampil di artikelnya, di postingannya. Karena kalau tanpa plugin tidak bisa bikin tabel. Itu contoh plugin. Belum nanti plugin-plugin yang lain yang banyak sekali lah. Misalnya ditambahkan plugin untuk di-embed atau dikonekkan dengan Instagram, plugin connect dengan YouTube, itu banyak itu. Dan itu jadi tambah kaya konten, jadi bagus websitenya. Yang kelima adalah mempunyai fitur multi kategori dalam satu artikel. Iya, karena tidak menutup kemungkinan artikel yang akan dimuat itu kategorinya banyak. Misalkan di artikelnya universitas di UNU misalkan ya, kita perlu memecah artikel kegiatan akademik, ada artikel bagian kemahasiswaan, ada artikel bidang kepegawaian, ada artikel bidang seputar kampus, ada artikel bidang pengumuman. Banyak sekali, itu multi kategori namanya. WordPress punya itu. Yang keenam adalah fasilitas trackback dan pingback. Trackback ini saya belum tahu ya. Kalau pingback ini seperti itu, fitur tag atau mention di media sosial, seperti di Instagram. Ada teman kalian yang menambahkan foto baru, kemudian Anda di tag. Sama kayak WordPress. Misalkan saya bikin artikel, di dalamnya saya mencantumkan link dari WordPress-nya teman-teman. Maka otomatis teman-teman akan diberitahu ternyata link Anda atau postingan Anda dimention, dimasukkan di postingan saya. Nah begitu, ada pingback. Ini manfaatnya besar, terutama web yang belum populer. Jadi pingback ini akan mendorong popularitas. Nomor 7, terdapat fasilitas format teks yang mirip dengan program pengolahan kata. Iya. Format teks ini kalau kita menulis nulis artikel itu mirip dengan program pengolahan kata, misalkan fitur yang ada di Microsoft Word. Ada bold, italic, ada rata kanan, kiri, tengah, ada numbering, bullet, dan sebagainya. Nah, jadi fitur-fiturnya banyak lah, ada postingan dan laman, itu pasti ya. Anda harus membedakan, WordPress itu punya postingan atau artikel biasa yang bersifat dinamis. Jadi kalau Anda posting sesuatu muncul postingan, ada judul, ada postingan, ada judul, ada postingan. Bikin berita ya masuknya di postingan. Atau laman itu adalah ya artikel juga yang isinya itu statis ya tetap.
Misalkan menampilkan sejarah kampus, ya kan pasti itu aja, nggak mudah diganti gitu sejarahnya itu. Atau visi misi, ya itu kan malah nggak terganti. Jadi kalau ada artikel yang bersifat statis, masuknya di laman. Kalau bersifat dinamis, masuknya di postingan. Kemudian user, melalui WordPress kita bisa menambahkan pengguna, bisa pengguna biasa atau bisa pengguna admin. Ada juga kita batasi pengguna itu bisa untuk nulis artikel. Ada juga pengguna yang menguasai keseluruhan web sampai bisa ngubah template juga ada. Itu masuk di fitur CMS WordPress. Kemudian ada pengaturan menu. Ini bikin menu navigasi ya, ada beranda, ada profil, misalkan tampil kelembagaan kampus, misalkan prodinya apa saja, kepegawaiannya apa saja, kemudian lembaganya apa saja, itu bisa. Itu ada di pengaturan menu. Yang keempat adalah media. Media ini artinya kita bisa mengupload atau bahkan menampilkan file atau dokumen, entah itu foto atau bahkan PDF bisa. WordPress bisa PDF. Misalkan untuk pengumuman kampus, saya lampirkan di media PDF. Untuk menampilkan foto, saya tinggal upload foto aja. Yang ke berikutnya 5 ada pengolahan komentar. Berhubung komentar ini sering disalahgunakan sebagai spam, akhirnya bisa dimatikan. Yang ke berikutnya adalah pengelolaan tema. Jadi kita bisa gonta-ganti tema terserah kita. Ada plugin yang sudah saya bahas tadi, dan ada widget. Ini beda antara plugin dengan widget. Widget itu tampil juga. Kalau plugin kan diinstal ya. Kalau widget itu cukup diatur aja. Misalkan widget di sebelah sidebar sebelah kanan. Misalkan di sebelah kanan itu ada widget untuk menampilkan postingan populer. Nah, itu menampilkan postingan populer. Itu nggak pakai plugin, bisa pakai widget. Terus menampilkan footer atau di bawah website, itu kan ada. Misalkan dikembangkan oleh Pusat IT Univ Blitar, itu widget juga. Atau menampilkan apa ya biasanya, kategori, menampilkan jumlah pengunjung, itu pakai widget. Anda bisa cari tahu untuk memperkaya pengetahuan Anda. Nah, itu aja secara teori ya. Kita nggak perlu banyak-banyak teori, yang penting langsung cus kita budal berangkat. Ayo langsung praktek bikin web pakai CMS. Maka tugas Anda berikutnya adalah Anda coba mendownload WordPress. Dari situs resminya wordpress.org di-download. Kemudian Anda coba untuk browsing bagaimana cara install pakai Exam. Jadi fokus kita berikutnya adalah kita coba untuk melakukan instalasi sampai proses kustomisasi, sampai prosesnya webnya jadi tapi dalam bentuk lokal. Tahap ketiga setelah itu kita akan menghostingkan atau mengonlinekan CMS WordPress agar bisa diakses banyak orang. Oke, demikian tutorial ya, demikian penjelasan teori ini. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau agak berbelit-belit ya. Semoga Anda memahami dengan baik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.